Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlasin dari kelas HSB. Nomor induk mahasiswa 1022360. Di sini saya akan mempresentasikan tentang internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pribadi yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu hakikat manusia dalam ekonomi Islam, hakikat alam dalam ekonomi Islam, hakikat kerja dalam ekonomi Islam, dan hakikat harta dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan terdiri atas dua alam, yaitu rohani atau alam kasyaf mata dan jasmani alam kasat mata. Keberadaan hati dalam diri manusia menjadi cermin bagi kedua alam tersebut. Malaikat hanya tercipta dari alam rohani, nur cahaya lahir batinnya bening dan jernih. Maka, hakikat manusia adalah rohani yang bersemi dan bersemayam di dalam jasad yang kasar. Kondisi rohani dalam diri manusia itu berupa nur cahaya Rabbaniyah atau ketuhanan, lahutiyah, dan jabarutiyah yang terdinding, tertutup, dan terhalang oleh fisik atau jasad manusia. Seseorang yang sifat kemanusiaannya mengalahkan atau menguasai rohaniyah atau latifahnya, maka ia selamanya akan terpenjara dalam keterdindingan dan terbelenggu dalam fisik atau hawa nafsu, kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Dan sebaliknya, seseorang yang sifat rohaniyah atau latifahnya mengalahkan sifat kemanusiaannya, maka ruhnya akan sampai bersimpuh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Agung, dan ruhnya dapat kembali ke asal tanpa terhalang oleh bumi, langit, arsy, kursi, dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 1. Selanjutnya adalah hakikat alam. Filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani. Akan tetapi, bukan di daerah Yunani itu sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Lahirlah filsafat alam pertama yang dicetuskan oleh ahli filsafat pertama, yaitu bernama Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah air. Kemudian, filsafat ini dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Anaximandos, yang menyebutkan bahwa awal dari segala sesuatu adalah apeiron, yaitu suatu zat yang tidak terbatas, dan dilanjutkan juga dengan muridnya Anaximenes, yang berpendirian bahwa asal-usul alam semesta ini adalah udara. Alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah diteliti oleh ilmuwan dari berbagai belahan bumi ini. Sejak Marley dan Michelson pada tahun 1905 yang mendorong Einstein melahirkan teori relativitasnya, Al-Quran tidak secara khusus mengungkapkan alam semesta dengan tema alam dalam bentuk tunggal, tapi menyebutnya dalam bentuk jamak, yaitu alamin, yang diungkapkan sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Abduh, orang Arab sepakat bahwa kata alamin tidak digunakan untuk merujuk kepada segala sesuatu yang ada seperti alam batu dan alam tanah. Akan tetapi, mereka memakai alamin untuk merujuk kepada setiap makhluk Tuhan yang berakal atau mendekati sifat-sifat berakal, seperti alam manusia, alam hewan, dan alam tumbuhan. Selanjutnya yaitu hakikat kerja. Agama Islam, tindakan atau sesuatu yang dikerjakan seseorang seringkali didefinisikan dengan istilah amalan. Amalan atau pekerjaan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ashraf Haji Abi Rahman, istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata untuk merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga ke petang, terus-menerus tak kenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya, serta negara. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Yang terakhir adalah hakikat harta. Harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal menurut hukum syara atau hukum Islam dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Namun, karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia,
maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara, bukan bebas mengelola secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.